Di tengah malam, seorang wanita muda menabrakkan mobilnya dan langsung meninggal di tempat sebelum mobil tersebut terbakar. Jam tangannya terlempar dari pergelangan dan pecah saat mengenai tanah. Beberapa waktu kemudian, seorang pria terjebak dalam kemacetan saat seorang wanita menghentikan mobilnya di tengah jalan karena bannya yang kempes. Kemudian karena jalanan tertutup, seorang pria mengelilingi mobil wanita tersebut untuk berbelok dan hampir menabrak truk yang dikendarai oleh si paman. Saat menghindari truk, pria itu berakhir mengemudikan mobilnya ke trotoar dan spanduk dari sebuah toko jatuh menimpa kaca depan mobilnya. Pria itu keluar dari mobil untuk melepaskan spanduk tersebut, tapi saat menariknya, spanduk tersebut ternyata mengguncang kawat yang terhubung ke jendela yang sebelumnya telah dipasang oleh Fatty. Orang-orang segera memanggil polisi yang datang untuk memeriksa pria tersebut sambil menunggu ambulan. Di antara kerumunan yang penasaran, si otak di balik semua ini memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Ternyata ini bukanlah kecelakaan, ini adalah rencana pembunuhan yang dirancang oleh timnya, yang menciptakan skema rumit untuk membuat pembunuhan mereka terlihat seperti kecelakaan. Polisi lalu membantu si wanita tersebut mendorong mobilnya untuk pergi, dan si paman meninggalkan tempat kejadian setelah menjatuhkan rokok di tanah. Otak melihat ini dan mengambil rokok tersebut agar tidak meninggalkan bukti di tempat kejadian. Sementara itu, Fatty pergi ke tempat parkir di mana ia menggunakan balon untuk menutupi kamera keamanan. Kemudian ia mendekati mobil di mana klien mereka meninggalkan pembayaran untuk mengambil amplop berisi uang. Beberapa saat kemudian, si wanita dan si paman berada di tempat persembunyian mereka menonton berita. Pria yang mereka bunuh adalah bos geng Triad dan tidak ada yang meragukan bahwa itu adalah kecelakaan. Si wanita khawatir tentang kesalahan si paman yang menjatuhkan rokoknya. Namun saat Fatty datang, si paman berbohong dan mengatakan bahwa dia telah mengambil rokok tersebut. Otak mendengar semua ini melalui mikrofon tersembunyi yang dipasang di ruangan tersebut sejak lama. Jadi ketika dia datang, dia memarahi si paman karena berbohong dan menunjukkan rokok yang dia ambil. Dia tidak terlalu yakin apakah dia bisa terus mempercayai si paman, dan pada saat paman mengamuk, otak mengingatkan semua orang bahwa kesalahan seperti ini bisa membahayakan keselamatan mereka. Tidak ingin kehilangan pekerjaan ini, si paman mengumumkan bahwa dia berhenti merokok untuk selamanya. Setelah pertemuan selesai, si otak pulang melalui 3 mode transportasi berbeda untuk menghilangkan siapapun yang mungkin mengikutinya. Ketika dia tiba di apartemennya, dia memastikan ada daun yang terjepit di pintu yang dia pasang setiap kali meninggalkan apartemen agar dia tahu jika daun tersebut jatuh berarti ada yang masuk. Setelah menyimpan uang di brankas, dia memutar musik dan berbaring di tempat tidur untuk berpura-pura bahwa istrinya yang telah meninggal dalam kecelakaan mobil masih ada bersamanya. Beberapa waktu kemudian, Mr. Wong dihubungi oleh Fatty untuk menerima instruksi tentang bagaimana cara menyewa mereka untuk pembunuhan berikutnya. Dia harus mengambil tas dari tempat sampah dan memasukkan barang-barangnya ke dalam tas tersebut. Kemudian, dia harus masuk ke gedung tua dan meninggalkan tas tersebut di luar lift saat dia naik ke lantai 6. Fatty lalu mengambil tas tersebut dan membawanya di bus di mana dia bertemu dengan si otak dan melihat isinya bersama-sama. Wong ingin mereka membunuh ayahnya yang menggunakan kursi roda dalam beberapa hari. Si otak lalu mengikuti ayah dan anak tersebut untuk mempelajari rutinitas mereka dengan hati-hati. Kemudian tim mempelajari area tersebut untuk menghasilkan ide-ide kecelakaan. Pilihan terbaik mereka adalah menggunakan listrik yang menggerakkan tram lokal karena si otak menolak mempertimbangkan kecelakaan mobil sebagai opsi. Akhirnya, mereka menghasilkan ide untuk menggantungkan kawat dari kabel tram yang akan menyentuh target saat dia melintasi rel. Untuk membuatnya menghantarkan listrik, mereka harus melaksanakan rencana tersebut pada malam dan saat hujan. Untuk menggantung kawat di kabel, tim berlatih menerbangkan layang-layang saat hujan. Mereka menunggu ramalan cuaca yang memprediksi malam yang hujan, dan ketika akhirnya terjadi, semua orang berada di posisi. Si wanita akan menerbangkan layang-layang, si paman berpura-pura menjadi penjual mainan yang kebetulan memiliki balon,
dan si Fatty akan mengendarai sepeda sambil berpura-pura melakukan pengiriman. Sayangnya, saat ayah Wong melintasi rel, hujan tidak turun, jadi mereka harus membatalkan rencana untuk hari itu. Cuaca tampaknya sedang mengejek mereka karena hujan mulai turun segera setelah mereka pergi, dan beberapa percobaan berikutnya juga gagal karena hujan tidak turun tepat waktu. Suatu malam saat menunggu, si wanita dan si Fatty melihat si paman melanggar janjinya dan merokok. Mereka lalu memarahinya, mengingatkannya pada janjinya beberapa hari yang lalu. Tapi si paman mulai menunjukkan tanda-tanda Alzheimer saat dia tidak mengingat janjinya. Wanita dan Fatty berpikir mereka harus membatalkan misi karena si paman jelas tidak sehat. Tetapi saat itu hujan mulai turun, tidak ingin melewatkan kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu, dan karena si paman bersumpah bahwa dia baik-baik saja, si otak memerintahkan mereka untuk melaksanakan rencana tersebut. Pertama, si wanita membiarkan layang-layang terjerat di kabel tram. Kemudian si paman seharusnya melepaskan balon untuk menutupi kamera keamanan, tetapi dia lupa. Si otak memberitahu si Fatty bahwa karena gelap dan hujan, mereka bisa mengambil risiko. Jadi Fatty pun mendorong sepedanya dan mengendarainya dekat Wong sehingga dia tersandung dan jatuh. Hal ini menyebabkan Wong melepaskan kursi roda ayahnya dan orang tua tersebut tergelincir kembali ke rel tram, di mana dia tersentuh oleh kawat layang-layang yang langsung tersetrum. Setelah itu, si otak pergi mencari si paman dan dalam terburu-burunya dia menabrak orang. Saat menghindari mereka, dia melangkah ke jalan tanpa menyadari bus yang datang. Dalam keputusasaannya untuk menghindari menabrak otak, supir bus membelokkan kendaraannya dan berakhir menabrak Fatty sebelum menabrak mobil. Si otak berlari memeriksa Fatty yang bertanya-tanya apakah ini benar-benar kecelakaan sebelum meninggal. Tidak punya waktu untuk disia-siakan, si otak mengambil semua barang pribadi Fatty dan melarikan diri sebelum polisi menemukannya. Saat otak tiba di apartemennya, dia menemukan daun yang terjatuh menunjukkan bahwa seseorang telah masuk. Namun polisi sudah ada di sana karena tetangga mereka melihat pintu terbuka, apartemen berantakan, dan semua uang hilang dari brankas. Tetapi otak lega melihat setidaknya mereka tidak mengambil jam tangan istrinya. Sebelum pergi, polisi memberitahu bahwa apartemen lain di gedung tersebut juga telah dibobol, tetapi otak masih percaya ini bukan kebetulan. Seseorang jelas mengejar tim mereka. Mereka sangat paranoid. Dia melepas kartu SIM dari teleponnya agar tidak terlacak. Ini juga membuat si wanita frustasi karena sekarang dia tidak bisa menghubunginya. Setelah itu, si otak pergi menginap di apartemen lain yang dia sewa untuk keadaan darurat seperti ini. TV menunjukkan polisi telah memutuskan kecelakaan bus tersebut adalah kecelakaan dan pengemudinya masih tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, si otak mulai mengawasi jalanan dari gedung yang ditinggalkan. Si paman lupa bahwa mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya, jadi dia berpura-pura menjadi penjual mainan lagi. Sementara itu, Wong pergi ke kantor perusahaan asuransi untuk menemui agennya bernama Chan. Kedua pria itu berdebat sengit tentang sebuah berkas yang membuat Wong menangis, dan Chan membuat panggilan telepon serius setelahnya. Si otak pergi makan di restoran cepat saji lokal dan secara tidak sengaja bertemu dengan si wanita yang mengungkapkan kekhawatirannya. Si otak menolak berbicara dengannya dan pergi begitu dia membuka mulutnya. Pada malam hari, si otak mengunjungi si paman yang mulai minum pil dan memberitahunya bahwa rencana ini telah dibatalkan. Keesokan paginya, si otak membawanya ke salah satu dari banyak apartemennya, di mana dia harus menghentikan si paman dari minum pil 2 kali. Si paman mengakui bahwa dia tidak ingat kapan dia mulai lupa dan dia tidak ingat keadaan kesehatannya yang tepat. Namun, dia masih ingat si otak dan bahwa istrinya si otak meninggal karena mobil yang melaju kencang. Hingga hari ini, si otak masih berpikir bahwa kecelakaan tersebut adalah sebuah jebakan yang seharusnya membunuhnya. Dan si paman adalah satu-satunya yang mempercayainya. Untuk membuat si paman tetap sibuk dan aman, si otak membuat misi baru dan memberitahunya untuk tetap berada di apartemen itu, mengawasi apa yang terjadi di jalan di bawah jendelanya sampai ada perintah baru. Selanjutnya, si otak mulai mengikuti Chan dan dia menjadi curiga saat mendengarnya berbicara di telepon di bus, mengatakan bahwa itu sudah dilakukan. Chan tampaknya menjalani kehidupan normal yang biasa dan si otak tidak bisa tidak memperhatikan bahwa apartemen di bawah Chan sedang disewakan.
Keesokan harinya, si Otak mengubah penampilannya dan menyewa apartemen kosong tersebut. Dia memasang banyak cermin yang memungkinkannya selalu mengawasi pintu. Kemudian, membobol apartemen Chan untuk menyelidiki pria tersebut lebih lanjut. Pertama, dia memeriksa semua barang pribadi untuk mencari petunjuk, tetapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian, dia memasang beberapa mikrofon sebelum kembali ke tempatnya sendiri untuk menggambar denah lantai apartemen Chan di langit-langitnya. Mulai saat itu, si Otak terus mengawasi Chan dengan cermat dan mencatat setiap percakapan yang didengarnya. Satu-satunya orang yang kadang-kadang berbicara dengannya adalah si paman yang terus meneleponnya untuk memberitahu bahwa dia lupa tentang balon. Setiap kali Chan pergi bekerja, si Otak mengikutinya dan memata-matainya di kantor. Suatu pagi, Wong kembali berbicara dengan Chan dengan tampak sangat tertekan. Setelah menolak memberikan berkas kepada Chan, Wong pergi ke tempat parkir untuk meninggalkan pembayaran di sebuah mobil. Si Otak terkejut menemukan ada balon yang sudah menutupi kamera keamanan dan memutuskan untuk menunggu. Lalu dia menemukan si wanita yang datang untuk mengambil amplop. Si Otak menelepon si wanita tersebut setelah dia masuk ke mobilnya sendiri dan dia menjelaskan bahwa sekarang dia bertugas mengambil pembayaran. Fatty telah memberitahunya tentang klien ini. Yang Otak tidak percaya karena Fatty seharusnya tidak membagikan informasi tersebut kepada siapapun di dalam tim. Si Otak lalu menuduh si wanita tersebut telah mengikuti Fatty di masa lalu dan mengkhianatinya, menuntut untuk mengetahui siapa yang mengatur kecelakaan bus tersebut. Si wanita menyebutnya paranoid karena berpikir itu bukan kecelakaan, tetapi si Otak tidak mendengarkan dan memutuskan untuk membunuhnya dengan memaksa alarm kebakaran berbunyi. Setelah membersihkan sidik jarinya dari alarm, si Otak memeriksa apakah si wanita tersebut benar-benar mati dan membawa amplop berisi uang. Saat keluar dari gedung, dia melihat Wong jatuh ke tanah. Semakin curiga pada agen tersebut, si Otak bekerja ekstra keras untuk mengikuti gerakan dan percakapan Chan. Suatu malam, dia mendengar Chan menyebutkan seorang klien yang dia sebut sebagai orang tua yang jatuh dari jendela di lantai 2. Pada malam yang berbeda, si Otak harus menahan diri mendengarkan Chan dan pacarnya yang sedang berhubungan yang membuatnya semakin merindukan istrinya. Beberapa hari kemudian, si Otak mendengar Chan memberitahu ibunya di telepon tentang kasus aneh Wong. Wong memang bertemu dengan Chan sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri untuk memberikan sertifikat kematian ayahnya kepada Chan. Tetapi dia bertingkah aneh dan terus mengatakan bahwa dia minta maaf. Setelah itu, seseorang melihatnya naik lift ke atap, dan Chan merasa bersalah karena tidak mengantarnya keluar. Setelah percakapan tersebut, beberapa hari berlalu tanpa ada kejadian yang menarik, dan si Otak merasa bosan mengamati rutinitas Chan. Suatu sore, dia menerima telepon dari si paman yang meminta bantuan kepadanya, dan si Otak pun bergegas menemuinya. Saat dia sampai di sana, sudah terlambat. Si paman tergeletak di tanah, berdarah, tetapi masih hidup, dan polisi ada di apartemen tersebut memeriksa jendela yang terbuka. Si Otak mengingat Chan menyebutkan seseorang yang jatuh dari lantai 2. Jadi sekarang dia yakin bahwa Chan berada di balik semua ini. Dia lalu kembali ke apartemen dan mulai mencabut halaman-halaman dari buku catatannya untuk menyebarkannya di seluruh tempat, dan dia pun mencatat di dinding juga, berusaha mencari kepingan yang hilang. Beberapa hari kemudian, Chan mengetuk pintu dan si Otak melihatnya melalui lubang intip. Dia memutuskan untuk mengabaikannya sampai dia pergi. Kemudian dia berkonsentrasi mengikuti suara-suara di lantai atas. Dan kali ini dia begitu terganggu sehingga tidak menyadari pemilik gedung juga datang dan hampir masuk ke apartemennya untuk mengantarkan kontrak. Si Otak menghentikannya tepat waktu dan berjanji untuk membersihkan tulisan di dinding agar dia pergi. Setelah itu, dia mengamati gerakan pemilik gedung melalui jendela, menemukan bahwa Chan sedang berbicara serius dengannya. Keadaan semakin buruk saat si Otak melihat orang-orang memeriksa jendela gedung dan suara di mikrofon berkata, "Ini ada lagi." Sebelum melepas mikrofon, takut ketahuan, Otak bergegas keluar dari apartemen dan bertabrakan dengan Chan yang hanya meminta maaf sebelum dia pergi. Putus asa untuk membalas dendam, si Otak membuat rencana untuk membunuh Chan. Ide ini adalah untuk memantulkan sinar matahari untuk membutakan pengemudi mobil dan membuat mereka menabrak Chan.
Namun saat menjalankan rencananya, si Otak menerima telepon dari si paman yang menjelaskan bahwa dia melompat karena terlalu banyak minum pil. Pada saat itu, TV menunjukkan seorang reporter mewawancarai supir bus yang akhirnya terbangun dan sekarang menceritakan versinya tentang kejadian tersebut. Ternyata itu murni kecelakaan dan si pamanlah yang menyebabkannya karena dia menjatuhkan yang dibawanya untuk berpura-pura menjadi penjual mainan. Ternyata Chan tidak ada hubungannya dengan itu. Wong melompat hanya karena dia merasa sangat bersalah. Saat si Otak akhirnya menerima kenyataan bahwa dia telah salah, terjadi gerhana matahari yang menghalangi sinar matahari sehingga mobilnya tidak menabrak Chan. Namun ketika matahari muncul kembali, sinar tersebut terpantul ke mobil yang berbeda. Si Otak berlari untuk menghentikannya dan Chan mengenalinya saat melihatnya. Tetapi si Otak tidak cukup cepat dan mobil yang dibutakan tersebut menabrak istri Chan. Beberapa waktu kemudian, si Otak membersihkan apartemennya untuk meninggalkannya selamanya. Dalam perjalanan keluar dari gedung, Chan menemukannya dan menikamnya sambil bertanya, mengapa Otak harus menyakitinya seperti ini? Lalu si Otak pun mati dengan tatapan melalui jendela dan bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan bersatu kembali dengan istrinya. Dan dengan adegan tersebut berakhirlah film ini. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.